Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. 1 tahun yang lalu kita udah pernah nge-review dan juga unboxing Google Pixel 8 Pro. Dan sekarang cuma gap 1 tahun, ini HP harganya turunnya udah lumayan kerasa. Dari dulu sekitar 8 jutaan, sekarang kalian bisa dapetin ini di harga cuma 6 jutaan. Jadi turun 2 juta, dan untuk kondisinya ini full set. Dan juga sudah bea cukai, dan karena gue beli di toko Orange Shop, ini bukan sponsor ya, tapi toko dia biasanya bagus barangnya, dan untuk email selalu aman bea cukai. Jadi kalau masalah kayak m-banking dan masalah sinyal, kalau misalnya kalian tanya, itu semua bakal aman-aman aja. Jadi kita langsung aja bahas gimana di tahun 2026 ini. Seperti biasa, video ini hanya unboxing dan sedikit hands-on. Untuk full review lebih detail apakah worth it dibeli di tahun ini, bakal tayang minggu depan ya. So, kita bahas dulu pertama untuk harganya. Lebih tepatnya gue dapat di harga segini, bisa kita lihat di harga 6,8 juta. Pakai diskon voucher Tokopedia juga, pastinya ini yang varian RAM 12GB dan internal yang memang agak kecil 128GB, tapi menurut gue sih kalau misalnya kalian pakai cloud storage dan gak main game itu masih cukup. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli si HP ini atau ingin wallpaper yang ada di thumbnail video ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Kita langsung aja unboxing. Seperti biasa, boxnya Orange Shop sebesar ini, so let's open it. Oke, dan ini dia isinya. By the way, kalau misalnya kalian suka setup yang tanpa mousepad anime, bisa komen di bawah mana yang kalian prefer. Kita lihat aja untuk kelengkapannya. Ini boxnya benar-benar super proteksi banget ya. Seperti kalian lihat tadi pas gue buka HP-nya. Ini dikeresakin lagi. Langsung aja kita buka. Dan ini dia untuk kelengkapannya. Kalian dapat casing seperti biasa yang cukup oke lah. Bukan yang murah-murahan banget untuk kualitas casingnya. Ada HP-nya, kata seller ini kondisinya 95%. Jadi ada sedikit pemakaian, it's fine, kita lihat aja gimana. Kesampingin dulu. Dan di sini seperti biasa, kalian dapat manual, SIM, ejector, OTG, dan juga dapat Type-C to Type-C. So, kita fokusin aja dulu untuk gimana kondisi Google Pixel 8 Pro-nya. Tapi sebelum kita cek kondisinya, kita bahas dulu untuk speknya. Buat yang penasaran, kalian bisa pause aja, dia pakai Tensor G3 yang cukup oke lah. Layar udah LTPO OLED 6.7 inch, terus dia punya baterai 5050 mAh baterai, UFS 3.1, USB Type-C 3.2, dan fast charging 30 watt aja, cukup lambat. Kita langsung aja cek bagaimana untuk eksteriornya. Yang gue suka sama Google Pixel 8 Pro, jujur ya, ini 1 tahun sebelum Pixel 9 dan Pixel 10 yang ada Pro dan Pro XL. Jadi, kalau misalnya kalian lupa ya, Pixel tuh mulai Pixel 9 Pro ke atas ya, baru mengimplementasi Pro yang kecil, Pro XL yang besar. Dulu tuh, kalau Pro tuh pasti 6,7 inci. Yang jujur ya, gue sih lebih prefer kayak gitu. Karena harganya lebih murah aja bekasnya di Indonesia. Tapi, kita cek untuk kondisi sendiri, gue beli warna kayak kebiruan ungu gini. Cukup suka sih gue warnanya. Seperti kalian tahu, gue suka warna ungu. Di sini untuk frosted black-nya cukup mulus. Di back sendiri gue nggak kelihatan ada lecet. Kita cek sampingnya, kalian bisa lihat sendiri juga. It's fine ya. Nggak ada kayak bekas-bekas diganti gitu. Ya biasa ori sih dia. Kalaupun diganti baterai juga biasanya dia pemasangannya bagus banget. Nggak ada dent ya di sisi-sisi. Mungkin ada ini sedikit kecil banget scratch nih ya. Kelihatan atau enggak? Kecil banget. Tapi itu tidak kasat mata. Tapi overall it's good. Kita bahas aja untuk spek kamera belakangnya, karena ini yang Pro ya, jadi cukup mantep nih di harga 6 jutaan. Main kamera di 15 MP optical mass stabilization, kamera kedua 48 MP 5 times periscope optical mass stabilization juga, dan kamera ketiga ini ultrawide di megapiksel sama 48 MP, bisa video recording sampai 4K 60 fps. Kamera depan di 10 MP dan bisa nge-record di 4K 60. Seperti biasa Google kalau masalah kamera sih selfie-nya memang agak mid ya, tapi overall untuk masalah desain, masalah kondisi, kemulusan, it looks good. Jadi untuk harganya sih it's fine ya. 6 jutaan loh sekarang. Menurut gue di ranah dimana HP-HP zaman sekarang udah pada mahal ya. Kayak pada naik semua, RAM makin gila, dolar makin bagus, Indonesia rupiah makin dog shit. HP bekas kayak gini bakal makin menggiurkan, dan kayaknya gue prediksi dalam beberapa bulan atau beberapa tahun lagi bakal susah sih nyari HP bekas kayak gini, bakal laku banget. Kita langsung cek bagaimana untuk kelengkapan SIM-nya. SIM ya pastinya ini single SIM, tapi dia udah support eSIM. Dan setahu gue kalian di bea cukai harusnya sih dia bisa pakai eSIM ya. Tapi kalau eSIM Google, I don't know bisa atau nggak. Buat kalian punya Google Pixel resmi, atau sorry bea cukai, bisa atau nggak pakai eSIM, bisa komen di bawah. Oke, so gue mau
Nyalain dulu HP-nya, gue bakal setup, dan seperti biasa kita bakal lihat gimana performanya di tahun 2026. Dikit-dikit dulu aja, hanya quick review ya, full reviewnya minggu depan. Dan kita bakal lihat seperti haptic, speaker, dan kawan-kawan seperti biasa. Apakah masih oke? Karena kan gue udah banyak ngedengerin HP-HP tahun zaman sekarang yang bagus. Apakah ini masih bisa melawan atau even better than HP-HP zaman sekarang yang harganya sama atau lebih mahal sekalipun? I'll be right back. Oke guys, udah gue setup si Google Pixel 8 Pro-nya. Yang pertama kita bakal tes yang pastinya dari si fingerprint-nya. Dia pakai optical fingerprint, dan kecepatannya kalau misalnya kita mau coba tes, bukannya paling kencang ya, tapi untuk optical not bad, dan untuk kelas Pixel ini udah bagus. Ya semenjak Pixel 7 atau 8 ke atas lah, lebih tepatnya dia fingerprint-nya udah nggak seburuk zaman dulu. Apalagi di Pixel 9 Pro kan udah ultrasonic, even better. Gue inget banget dulu Pixel 6 pertama rilis, itu jelek banget. Sekarang sih fingerprint-nya udah oke, mantap. Software sendiri kita bahas, ini pas gue dapet di Android 16, tapi gue udah langsung update ke Android paling baru ya, Android 17. Yes, kalau HP ini udah dapet Android 17. Kalau Google biasanya karena dia yang buat software, jadi Pixel dapatnya pastinya paling pertama. Gue juga waktu itu sempat lihat di komen channel gue yang satu lagi, ada yang komen seperti ini. Katanya di Android 17 lebih bagus, terutama dari stability, battery, dan juga gaming performance. Gue penasaran game performance-nya gimana, nanti kita bakal tes ya seperti biasa di full review, dan juga untuk lebih detailnya di channel kedua gue yang khusus gaming test yang upload di hari biasa. Stay tune aja ya, Steph Test Wibu Game, jangan lupa subscribe. Oke, jadi seperti itu untuk software, dan overall UI feeling-nya di Android 17 ini kerasa snappy ya. Kalau misal HP udah agak sedikit anget atau arah panas, memang dia kadang-kadang agak sedikit, bukan nge-lag tapi agak sedikit delay. Misal yang gue rasain tuh tadi pas lagi setup, agak sedikit anget kalau gue mau mencet ini nih option, dia tuh kayak nggak instan ngebuka, kayak ada sedikit 0,5 detik delay baru ngebuka. Itu aja, tapi overall untuk UI karena ini pakai Pixel Experience atau Material U, jadi day to day masih sangat snappy, smooth. Buka YouTube gitu, animasinya tuh kerasa enteng, kerasa cepet, kerasa snappy. Ini masih menjadi OS yang paling long term-nya tuh bagus banget dibanding sama One UI, dibanding sama OS Android apapun. Menurut gue OS skin Pixel Experience atau Material U ini yang paling awet banget performance-nya, even di HP tua sekalipun. Itu sih menurut gue. Ya bener-bener lawannya Apple untuk masalah software smoothness bisa dibilang. Terus gimana untuk haptic? Haptic mah Pixel, wah udah nggak usah diragukan lagi ya. Even di tahun 2026 yang udah gue ngerasain haptic bagus kayak di Find X9 Ultra, di X300 Ultra, di sini tetap terbaik. Kerasa kayak mantep aja gitu. Kayak apa ya? Suara kerasnya tuh pas, punchiness-nya pas, kerasa premium bulat. Google kalau masalah keyboard ya, mantep banget. Haptiknya enak banget. Implementasinya juga Google mantep ya. Kayak misal di volume gini, kalau kita paling bawah ada haptiknya, kita ke paling atas ada kedelek, dan even kita lagi kayak gini nih, itu kayak haptiknya tuh ngebikin suara kayak lagi ngegeser volume gitu. Keren lah. Haptiknya tuh implementasinya gue suka banget kalau di Material U. Terus kira-kira bagaimana untuk displaynya? Display kita cepet aja. Ini displaynya memang yang gue rasa udah agak sedikit ketinggalan. Yang pertama dari bezelnya. Bezelnya memang dibanding sama HP flagship zaman sekarang yang tipisnya minta ampun, ini memang agak tebal. Even dibanding sama HP 5 jutaan Cina pun, ini cukup tebal ya. Tapi gue sih nggak terlalu masalah, dan at least dia simetris. Untuk kualitas displaynya jujur gue bukan yang paling favorit, karena dia tuh warnanya agak sedikit bland, agak kurang pop kayak di Samsung atau di Xiaomi gitu. Ini gambarnya tuh kayak di iPhone lah, dia bener-bener mirip banget iPhone untuk si OLED screen-nya tuh. Dan juga bisa kita lihat mungkin ya, dia full brightness-nya nggak seterang yang gue ingin. Udah cukup terang kalau indoor ya, dan kalau outdoor mungkin bisa terang juga, tapi kayaknya bakal struggling banget kalau misal di bawah sinar matahari. Untuk kelas HP flagship, itu yang gue rasain udah agak ketinggalan sih. Yang pastinya yang ketinggalan dari Google Tensor, tapi Tensor sampai sekarang pun masih ketinggalan, tapi bagusnya Google tuh ya, ngikutin gue sama Huawei juga. Chipsetnya memang dia bukannya paling kenceng, burik, tapi OS-nya nggak kerasa kayak pakai chipset burik. Malah di beberapa aspek, ini lebih smooth daripada HP yang pakai 8 Elite Gen 5, so that's crazy menurut gue sih. Ya itu mungkin yang bikin Google bagus ya, karena chipsetnya in-house mungkin jadi optimisasinya oke. Sebelum kita tes gimana kameranya di tahun 2026 ini, kita coba tes untuk speakernya. Biasanya kalau Pixel sih speakernya oke ke arah bagus. Ya nggak sebagus Samsung atau Apple, tapi di atas HP-HP Cina ya bisa dibilang. Kita coba aja, oh ini, lihat videonya Coco Driver. Aduh, kok kunci lagi. Ini gue kesal sama Google ya, by the way, sama Samsung dan Google. Samsung tuh kan volume di atas, power di bawah, Google kebalikannya. Jadi
karena gue pakai Samsung, suka banget ketukar. Bagaimana? Kalian ada nggak yang pakai dua HP Google sama Samsung atau Google sama HP Cina? Suka ketukar nggak volume sama power button? Gue sih sering banget. Anyway, kita gedein, kita dengar kualitasnya. Halus agak keras, tapi stepnya lumayan banyak dan gini suaranya. Paling nanti muter-muter sebentar, jadi mungkin estimasi jarak tempuh 200. Oke sih, untuk masalah volume ya, dia bisa cukup keras dan suaranya khas Pixel, dia agak bassy, jadi untuk konten apapun kedengarannya oke, nggak bakal ngelekit. Sound saya cukup oke, cuma separasinya memang agak sempit untuk zaman sekarang. Di zamannya sih ini bagus banget, gue inget ya pas denger, tapi sekarang masih lebih banyak yang lebih oke, kayak S25 Ultra menurut gue lebih fine dan 17 Pro Max jauh lebih baik. 17 Pro Max menurut gue untuk HP all-rounder itu masih nomor 1 lah untuk speakernya. Seperti itu untuk speaker overall sih, untuk harganya sekarang 6 juta ini udah bagus juga speakernya kalau misalnya dibanding sama HP yang mirip. Karena HP yang harga 6 juta untuk biasa HP Cina atau A57, ini masih jauh lebih baik speakernya karena flagship yang pastinya. Oke, daripada gue kebanyakan yapping, kita langsung aja akhirkan dengan kamera quality. Seperti biasa Google ya, dia tuh build up reputation dari kamera quality-nya yang bagus banget. Tapi menurut gue semenjak Pixel 6 ya, kalau nggak salah Pixel 6 ke atas, kamera Google bukan yang terbaik jadi bagus, tapi bukan wah gitu. Oke aja, kayak Samsung sama Apple lah kameranya. Kita lihat di tahun ini bagaimana dengan setup triple kameranya dia. Pertama kita foto aja pakai main kamera, kita lihat distance-nya bisa sedekat apa. So distance-nya nggak bisa deket banget ya, kalau dia terlalu deket dia bakal ganti nih. Bakal ganti ke makro. Jadi gue rekomen matiin aja makronya kalau gue sih kurang suka kayak gitu. Dan gue matiin juga top shot-nya biar itu kayak live foto di iPhone. Gue sih kurang suka ngabisin memori. Oke, untuk focus distance agak jauh, tapi kalau misalnya foto seperti ini. Bokehnya sih masih mantap kalau misalnya ultra wide. Kita pindah. Yang pasti ultra wide ada autofocus ya, karena ada macro shot. Dan ini untuk 5 times periscope-nya juga dia ada autofocus. Mantep ya, jadi bisa nggak usah jauh-jauh karena ini autofocus flagship. Kita buka aja si mobilnya Takumi biar bisa ke dalamnya. 1, 2, 3. Kalau digambar sini fotonya untuk harga 5 juta, mantep banget ya. Sorry 6 juta maksudnya. Dibanding sama kayak HP lain kayak A57 gitu, atau HP Cina, ini sih menurut gue masih lebih oke. Selfie-nya kayak gini. Selfie 10 megapiksel, actually not bad. Kita tes aja kelemahan besar dari Google sebelum Pixel 9, yaitu dari video quality ya. Pas zamannya sih, atau tahun lalu gue review, video quality Google udah cukup oke di outdoor, tapi indoor untuk Google Pixel 8 masih belum bagus, baru di Pixel 9 baru oke. Kita coba aja sekarang 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. First impresi gue rasa ini terlalu overexpose ya, dibanding sama kayak Samsung gitu, harus di underexpose dikit. Dan untuk di fokus distance-nya, dia bisa sedekat ini untuk main kamera, jadi nggak bisa deket banget. Dan kalian bisa ganti ke ultra wide yang pastinya, dan bisa ganti ke periscope juga. Jadi 4K 60, karena dia flagship bisa ganti ke semua lensa. Overall, kalau misal di ruangan yang cahayanya banyak, dia noise-nya oke, tapi kalau misalnya kita balik ke sini, nah, baru kelihatan ya, masih banyak banget noise-nya. Kalau nggak salah noise-nya tuh baru bagus di 4K 60. Tapi harusnya untuk speaker sih atau untuk mic bagus ya. 5 times telefotonya pastinya lebih banyak lagi noise, tapi karena dia periscope, jadi kalau ke 20 cukup oke. Bisa balik ke ultra wide kayak gitu, atau kita bisa pencet aja dari sini, boom. Oke, kita langsung aja balik ke S25 Ultra. Videonya kayak gitu, overall sih menurut gue untuk video, memang dia untuk low light kurang oke, untuk di 4K 60 harus di 4K 30. Tapi untuk harga 6 jutaan sekarang ya udah cukup turun, ini mantep banget sih. Kalau misalnya kita mau scan, tadi udah agak panas, jadi karakter Google Tensor G3 memang masih tipe-tipe yang panas. G4 baru agak oke, G3 masih agak panas tapi udah better. Tadi kita pakai dikit kayak gitu, 3739, not bad lah bisa dibilang. Overall sih, first impresi gue sama HP ini, yang harganya sekarang udah turun ya, di 6,8 jutaan, dulunya tuh 8-9 jutaan, setahun yang lalu itu ya by the way, dan harga rilisnya 16 jutaan, ini sih menurut gue ya, worth it banget. Kecuali kalau misalkan dua orang ini ya. Pertama, orang yang khawatir servisnya gimana karena nggak ada service center, harus ke luar negeri. Dan kedua, yang suka banyak main game atau suka banyak-banyak naruh foto tapi nggak di cloud. Karena ini cuma 128 GB. Mungkin kecil bagi beberapa orang, tapi untuk harga 6 juta sih dengan yang dikasih, itu nggak bisa jadi kelemahan menurut gue sih. Masih oke lah gitu 128 GB di harga segini. Bagaimana menurut kalian? Yang pastinya konklusi lebih detail gue bakal bahas di full review minggu depan. First impresi gue sih di tahun 2026 ini HP ya,
harganya 6 jutaan dibanding sama HP zaman sekarang yang gilanya minta ampun mahalnya, apalagi brand Infinix tuh lagi aneh banget harganya mahal nggak jelas. Ini sih worth it banget ya. Ayolah kita diskusi di bawah, kita komen apakah ini oke, ada yang pakai juga mungkin atau ada yang mau beli, bisa diskusi. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk si video review lainnya. Goodbye.